Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 PKL Komunitas Mahasiswa D4 Kebidanan tahun 2016 Poltekkes Kemenkes Palembang. Baiklah, di sini kita perkenalan dulu yuk. Adapun anggota kelompok dari kelompok 4, yang pertama ada Ajeng Rizky Parawansa, lalu ada Eliza Primadora, Fatima Azahra, Laela Radio Trilaksono. Oke, selanjutnya anggota kelompok 4 yang lain ada Lisa Anggraini. Lalu selanjutnya ada Marinisa Nindita Sari. Dan yang terakhir anggota kelompok 4 adalah Putri Kartini. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi mengenai balita BGM atau balita di bawah garis merah. Nah, pada penasaran kan sebenarnya apa sih balita di bawah garis merah? Dan apakah anak ibu-ibu di sini termasuk balita di bawah garis merah? Yuk kita bahas. Balita BGM biasanya dapat dideteksi pada saat proses pemantauan di posyandu ataupun fasilitas kesehatan, dan didapatkan bahwa balita tersebut berada di bawah garis merah pada kartu KMS-nya. Balita BGM tersebut memiliki pengertian anak yang berumur di bawah 5 tahun, lalu biasanya berat badan pada anak tersebut berada di bawah garis merah pada kartu KMS-nya, lalu mengalami gangguan pertumbuhan dan kurangnya energi protein. Nah, di sini ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi BGM. Ada yang sudah pada tahu ibu-ibu? Kalau belum, langsung saja mari kita bahas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi BGM. Yang pertama, kondisi ekonomi yang sulit atau keluarga yang berada pada perekonomian menengah ke bawah, lalu kurangnya pemberdayaan sumber daya, tidak tercukupnya kesediaan pangan, dan pelayanan kesehatan di daerah tersebut yang kurang memadai. Oke, next. Selanjutnya kita akan bahas tentang gejala klinik balita BGM. Gejala klinik ini merupakan salah satu tanda-tanda bahwa anak ibu-ibu sekalian termasuk dalam kategori BGM. Apa saja sih? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada pertumbuhan tinggi badan yang terhenti. Yang kedua, kenaikan berat badan yang berkurang. Lalu yang ketiga, ukuran lingkar lengannya menurun. Yang keempat, pertumbuhan tulang terhambat. Biasanya pertumbuhan tulang terhambat ini dapat dilihat dengan kurangnya tinggi badan anak. Lalu yang kelima, ada rasio berat terhadap tinggi nominal atau menurun. Yang keenam, pandangan mata anak biasanya sayu serta wajah pucat. Lalu kulit kering, dingin dan mengendur. Dan yang ke-8, biasanya anak lebih sering rewel. Jadi harus bagaimana dong kalau anak ibu-ibu sekalian termasuk dalam kategori BGM? Di sini kami memiliki beberapa informasi yang dapat ibu-ibu lakukan. Yang pertama yaitu ASI eksklusif. Ibu dianjurkan untuk memberikan ASI eksklusif kepada anaknya minimal sampai usia 6 bulan. Ingat ya Bu, ASI eksklusif itu hanya ASI saja tanpa makanan tambahan lain kecuali obat. Lalu selanjutnya yaitu pemberian MPASI. MPASI merupakan makanan pendamping ASI, biasanya mulai diberikan kepada anak saat anak sudah melewati usia 6 bulan. Oke, selanjutnya makanan-makanan yang beraneka ragam. Makanan pada balita juga harus diperhatikan ya Bu. Balita dianjurkan mengkonsumsi makanan seperti sayuran, buah-buahan, serta mineral. Selanjutnya, jangan lupa untuk konsultasikan keadaan atau kondisi anak ibu dengan dokter spesialis anak jika ibu merasa khawatir dengan tumbuh kembang anak ibu. Oke, selanjutnya ada resep nih buat ibu-ibu sekalian. Namanya Modisco. Pasti pada heran kan dan pada asing, apa sih sebenarnya Modisco? Nih kita kasih tahu ya. Modisco merupakan makanan cair kaya protein dan kalori
yang diberikan setiap hari selama 3 bulan untuk anak yang menderita kurang gizi. Next, untuk bahan-bahannya sendiri, yang pertama ada susu bubuk 1 sendok teh, lalu gula pasir 1 sendok teh, minyak kelapa 1,5 sendok teh. Oke, untuk bahan-bahan yang kedua, di sini siapkan ubi 50 gram, lalu gula pasir 1,5 sendok makan, dan yang ketiga, vanili secukupnya. Next, kita akan pindah ke cara pembuatan. Nah, gimana Bunda? Mudah bukan cara pembuatannya? Selain cara pembuatan yang mudah, praktis, serta bahan-bahan yang mudah didapatkan, Modisco ini juga bisa dijadikan salah satu alternatif bagi ibu-ibu yang memiliki bayi dengan kategori BGM. Jadi, pemenuhan kebutuhan gizi itu sangat penting ya Bunda, tidak boleh disepelekan. Nah, jadi jangan lupa ya Bunda, selalu bawa balita Bunda ke posyandu secara rutin setiap bulan. Dan jangan lupa kartu KMS-nya harus selalu dibawa ya Bunda untuk memudahkan proses pemantauan tumbuh kembang. Nah, jadi gimana nih Bunda? Udah pada paham kan mengenai BGM atau balita di bawah garis merah? Ingat ya Bun, jangan sampai buah hati kita termasuk dalam kategori balita di bawah garis merah. Tetap selalu perhatikan kesehatan serta tumbuh kembang balita. Baiklah, sekian informasi yang dapat kami berikan. Kami berharap semoga informasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.